Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Oke, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, ini sebelumnya Bapak mau flashback dulu ya, review dulu materi kita yang sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita udah belajar tentang termometer ya, kemudian pemuaian panjang, setelah itu ke pemuaian luas. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertemuan muai juga, tapi di sini muainya muai volume ya. Jadi kemudian panjang, luas. Hari ini kita bahas tentang volumenya. Oke, ini Bapak akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah ya? Sudah, Sir. Sudah, oke. Nah, jadi ini muai volume. Nah, indikator yang diharapkan nanti kalian sudah bisa mendapatkan itu, kalian harus dapat menghitung besar pemuaian volume yang terjadi pada cair dan gas. Tapi kali ini pertemuan hanya kita batasi pada zat cair saja dulu. Zat padat maksud Bapak ya, pada zat padat. Zat cair, gas nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti ada tersendiri tentang gas atau fluida itu ya. Kita akan bahas tersendiri. Nah, di sini Bapak ada kasih ilustrasi ya. Di sini ilustrasi muai volume. Nah, kalau dilihat di sini ini awal ya. Jadi awal ada bentuk kubus. Nah, kubus ini dia memiliki panjang rusuknya kita anggap S0 ya awalnya. Ini simbolnya S0 untuk rusuknya. Nah, kalian sudah tahu ya kalau volume kubus itu kan S0 berarti pangkat 3. Nah, ketika ini dinaikkan suhunya atau dipanaskan misalkan, nah ini akan bertambah volumenya. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini nampak ada berbayang ini ya yang awal, ya, yang sebelah kiri tadi kan awal ya. Yang sebelah kanan ini di dalam ini nampak nih ya ada kubus kecilnya. Nah di sini ada delta S. Delta S adalah perubahan panjang rusuknya ya, perubahan panjang rusuk. Nah, ini kan ada yang ke atas, ya, ada juga yang ke kanan, yang ke samping, ya. Kemudian ada yang ke belakang sana. Nah, ini S. Jadi ini simbolnya kita buat di sini S, bukan S0 lagi ya. Ini S, ini juga S. Nah, ini ketika terjadi ini kenapa? Sebenarnya hakikatnya ini kenapa bisa terjadi muai volume seperti ini? Ini kan kita nggak harus paham dulu ya. Sebenarnya sih kalau nanti matematikanya, rumus-rumusnya itu gampang ya. Tapi kalian perlu tahu ya bahwa partikel yang satu dan yang lainnya itu saling berdekatan gitu ya. Nah, ketika suhunya dinaikkan, partikel-partikel itu bergetar ya. Dia menerima energi jadi bergetar sehingga menggeser partikel-partikel di sekitarnya di sebelahnya. Sehingga jarak antara partikelnya semakin menjauh. Ya, bisa ingat ya. Jarak antar partikel semakin jauh sehingga di sini ada terjadi pertambahan volumenya. Nah, di sini ada beberapa koefisien muai volume zat cair, ya. Oke, kalau kemarin zat padat kan muai panjang ya biasanya dikasih tahu. Nah, untuk zat cair ini ini hasil dari eksperimen ya. Jadi dari eksperimen dilakukan di laboratorium, ya, dihitung berapa koefisien muai volumenya. Nah, kalau kita perhatikan yang nomor 1 ini air raksa itu 0,00018. Alkohol 0,00120. Nah, kita perhatikan di sini tentu ada perbedaan ya antara koefisien muai volume raksa dengan alkohol. Nah, kita lihat di sini. Ini lebih besar koefisien muai apa nih? Ya, alkoholnya gitu, lebih besar. Sehingga kalau nanti ada perubahan suhu, dia memuai akan lebih besar di sini. Ya. Nah, ini ada aseton, ada air, ada bensin, ya. Ini ada beberapa. Ya, jadi ini untuk yang
alkohol dia muainya lebih besar. Jadi nanti manfaatnya dari air raksa atau alkohol ini bisa dimanfaatkan dari muai volumenya tadi. Nah, ini untuk pengisi cairan pengisi termometer ya. Jadi cairan pengisinya itu biasanya terdiri dari bisa air raksa, bisa alkohol. Ya. Nah, kenapa? Karena ada sifat muainya tadi. Nah, sifat muai volumenya tadi yang digunakan untuk karena kan semakin tinggi suhunya, volumenya semakin besar. Jadi dia ada kenaikan eh, apa namanya, kita buat skalanya ya, seperti yang kita bahas pertama itu dibuat skalanya sehingga nanti dapat mengukur suhu suatu benda. Nah, ini mirip ya rumusnya seperti yang muai panjang ataupun muai luas. Jadi kalau untuk pemuaian volume secara matematis rumus seperti ini ya. Delta V sama dengan V0, ini volume awal, kali gamma, ini namanya gamma ya. Koefisien muai volume. Gamma kali delta T. Nah, jadi di sini perlu diingat kalau gamma di sini itu adalah 3 kali alfa. Jadi gammanya ini adalah 3 kali koefisien muai panjang. Nah, seperti itu. Sedangkan delta T ini adalah perubahan suhu ya. Bisa kita pakai Celsius ataupun Kelvin. Nah, ini yang tadi Bapak katakan sebelumnya, dia bisa digunakan cairan tadi ya, cairan tadi yang di tabel itu untuk pengisi dari termometer ya. Jadi di sini ada termometer awal nih ketika suhunya rendah ya, less heat. Jadi panasnya tidak suhunya tidak terlalu besar ya. Katakanlah mungkin suhunya suhu ruang ya misalnya. Nah, sini suhu ruang sekitar 25 contohnya. Nah, suhunya masih segini. Ini nampak skalanya kan. Jadi kalian perhatikan ini yang bulat-bulat ini yang warna merah ini adalah partikel-partikel molekul si cairannya tadi ya, seperti ini. Nah, tapi ketika suhunya dinaikkan, entah kita mengukur suhu apa namanya, air yang sedang dipanaskan misalnya, ya, kan dia menyerap panas sehingga naik suhunya. Nah, ini naik suhunya. Nah, ketika dia menyerap panas, suhunya naik, si partikel tadi ini dia bergetar ya, jadi apa namanya, jadi tidak tenang gitu, karena kan suhu yang dingin dia akan tenang. Ketika tidak tenang itu, dia akan bergeser partikel lain saling menjauh. Ya, jadi kalian perhatikan di sini dia saling menjauh antara satu partikel dengan partikel yang lainnya. Kalau yang dingin tadi dia lebih rapat, molekul-molekulnya lebih rapat seperti ini. Nah, ketika dipanaskan, dia akan terpisah semakin besar jarak antara satu partikel dengan partikel lainnya. Dan apabila ini dia cair, nah dia bisa bergerak ya partikelnya. Ini bergerak sebenarnya. Nah, ketika dia bertambah volumenya, ini kan tidak ada pilihan lain, dia naik ke atas. Karena ini kan ada tabungnya, ini ke atas ini ada tabung ya, ke atasnya. Dia tidak ada pilihan lain, dia akan naik ke atas karena volumenya bertambah. Nah, kenaikan dia ke atas inilah yang kita buat skala-skalanya ini. Ada garis-garis warna hitam ini. Nah, skala-skalanya ini menentukan suhu berapa dia hasil pengukurannya. Nah, ini tentunya perlu dikalibrasi. Kita kemarin udah bahas juga tentang termometer. Jadi kita cek dulu suhu ketika mengukur es yang sedang mencair. Ya, kita ukur berapa skalanya air yang mendidih berapa. Jadi kita dapat buat garis-garisnya dengan lebih akurat. Ya. Nah, itu juga harus perlu eksperimen nanti di laboratorium dibuatnya. Ya, skalanya ini. Nah, itulah nanti salah satu manfaat dari pemuaian volume ya. Ini dalam hal ini zat cair. Nanti banyak lagi aplikasinya. Misalkan begini, kita kalau membeli apa ya, katakanlah minyak itu biasanya satuannya liter ya, dalam satuan liter, ya kan? Berapa liter dibeli minyak misalkan. Jadi kalau kita pagi hari misalnya atau malam ketika suhunya rendah, itu kan dia terjadi penyusutan volumenya kan. Nah, ketika diukur pada siang hari dan terik suhunya tinggi, tentu volume yang ada itu akan bertambah.
Nah, terjadi ada pertambahan volume. Nah, tentu tidak akurat ya pengukuran dengan volume tadi. Karena awalnya mungkin 1 liter ketika diukur pada suhu dingin, ketika malam hari atau subuh seperti itu kan dingin ya. Nah, ketika diukur pada siang hari, tentu volumenya akan bertambah. Kalau 1 liter mungkin bertambahnya hanya sedikit. Tapi bayangkan, tadi kan rumusnya ada perhatikan di sini kan, kalian perhatikan ada fenol. Nah, fenol ini apa? Volume awal. Nah, kalau volume awalnya kecil sih, pertambahannya juga kecil. Tapi bisa kalian bayangkan, misalnya kalian belinya 1 drum, atau kita bahas tentang 1 truk tangki misalnya. Tentu volume awalnya itu sangat besar kan gitu. Bahkan kalian bayangkan lagi ketika berbicara tentang transportasi minyak untuk kapal tanker misalnya. Kapal tanker itu bisa ribuan jutaan liter kan gitu ya. Jadi perubahannya suhunya sangat sedikit aja sudah bisa menghasilkan perubahan volume yang sangat besar karena fenolnya besar di situ. Ya. Jadi kalau misalnya membeli orang luar negeri, misalnya orang Eropa membeli minyak sawit atau CVO ya, itu bahan setengah jadi dari kelapa sawit ya, itu CVO. Mereka beli ke Indonesia. Nah, ketika Indonesia itu kan harus lihat muatnya pada jam berapa, suhunya pada saat berapa suhu di sekitar kapal itu kan gitu. Nah, kemudian mungkin apakah perlu ada pemanasan di apa namanya di tangki kapal itu. Nah, ketika dikapalkan ke daerah tujuannya atau tempat yang pembelinya tadi, tentu akan terjadi perbedaan gitu, ya. Mereka beli katakanlah 1 juta liter misalkan, tapi ketika di sana mungkin akan terjadi perbedaan tergantung suhunya. Misalnya pada di Eropa mungkin musim dingin misalnya, suhunya rendah. Dia beli dari Indonesia kan suhu tropis, dia agak suhunya tinggi. Nah, ketika di sana suhunya dingin, dia harus dilihat juga berapa suhunya. Jadi ada T-nya di sini. Ya. Nah, apalagi ya ini terjadi perbedaannya sangat besar ya jadinya kan. Bayangkan aja bisa kalau misalnya tadi 1 juta atau 2 juta liter misalnya kan itu jadi perubahannya sangat besar. Nah, jadi disinilah perlunya pemahaman kita tentang muai volume tadi. Ya. Jadi jangan nanti dikira kalau orang yang nggak ngerti, misalnya dia beli CPO, katakanlah 1 juta liter tadi. Nah, sampai di Eropa ternyata nyusut, ya kan? Kenapa? Karena suhunya berbeda, suhunya lebih dingin di sana gitu. Nah, kalau yang nggak ngerti konsep fisika, pasti mereka kesel kan? Wah, ini kok kurang dari 1 juta liter tadi kurang gitu. Mereka komplain ya kan? Tapi karena ya pastinya yang beli juga akan belajar tentang fisika ya, ketika mereka itu bisa lihat suhunya juga. Jadi mereka tahu berapa yang dibelinya gitu. Ya, oke, itu salah satu fungsinya. Oke. Nah, ini Bapak buat ilustrasi lagi. Ini tadi kan gambar di sini ada wadah ya. Ini ketika kita masak air, ini contohnya air aja karena sehari-hari volume apa air itu sering kita ya mungkin sering ya kalian minum pasti ya air ya kan. Itu kan biasanya ada yang dimasak dulu ya. Nah, tapi ini airnya ini terlalu dramatis memang. Nampak kali perubahan volumenya sangat besar. Tapi namanya untuk biar kelihatan jelas ya, jadi dibuat seperti ini. Nah, kalian perhatikan di gambar A, di sini ada Q1, ya, volume 1 ini volume awal ketika suhunya T1. Nah, ketika pada suhu dinaikkan, ini kalian perhatikan ada pemanas ini, macam kompor atau tungsten ya. Nah, ini partikel kan sering menjauh tadi kan. Nah, pada saat T2, volumenya menjadi seperti ini. Jadi lebih banyak gitu. Volumenya ya, tapi masanya ya sama gitu. Anggap ini belum ada yang menguap ya ceritanya ya. Tidak ada yang menguap. Oke. Jadi masih kalian bayangkan ini kan kalau di sini cukup. Kalau misalnya di sini katakanlah ini kan cukup tinggi ya wadahnya kan. Kalau misalnya ini pendek misalnya hanya sampai sini, maka ketika dipanasin bisa aja ada yang tumpah. Nah, ini kalau kalian yang biasa masak sesuatu, misalnya masak air, itu jangan dibuat sampai penuh kali tempat pemasak airnya. Kenapa? Karena bisa aja nanti ada yang tumpah gitu
ketika kalian panaskan, ya. Karena tadi ada pemuaian volumenya naik lebih besar sehingga ada yang tumpah. Makanya kalau masak air itu volume airnya tidak terlalu jangan sampai penuh gitu di wadahnya, ya. Oke, di sini ada rumus pemuaian ini secara lengkap Bapak buatkan di sini ya. Ini dari pertemuan kita yang sebelumnya. Kemarin ada pemuaian di sini pemuaian panjang, ini pemuaian luas, lalu yang berikut ini adalah pemuaian volume, ini yang kita bahas terakhir. Oke. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ini contoh soalnya. Nah, jadi sebuah bejana memiliki volume 1 liter, nah seperti ini. Suhu awal, ini volume awal ya 1 liternya. Ini 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana, ini alfa ya, alfa koefisien muai panjang. Tentukanlah volume bejana pada saat 75 derajat Celcius. Oke, ini kalian bisa perhatikan. Untuk gamanya ini kita buat 3 kali alfa ya. Seperti ini, volume 1 liter. Sehingga dapat volume keduanya, kita gunakan rumus P1 sama dikali 1 tambah gamma kali delta T. Diperoleh dia 1,003 liter. Jadi ini volume akhirnya. Ya, seperti itu. Oke, nah ini yang nomor berikutnya. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik dipanaskan dari 0 sampai 1000. Kalau besi mungkin belum meleleh dia kalau 1000. Karena itu titik lebur besi sekitar 1500-an ya. Jadi ini tadi volume awalnya 1 meter persegi. Dari sini nah data-data ini tadi kita bisa lihat ya. Nah, jadi ini diketahuinya volume awal, kemudian gamanya dikali 3 ya dari alfanya tadi kan dikasih 1 alfa. Sehingga dapat kemudian rho awal di sini massa jenisnya pada saat itu 7.200 kg per meter kubik. Nah, perubahan suhunya ini 1000 dikurang 0. Jadi 1000. Ditanya massa jenis besi setelah dipanaskan. Nah, awalnya kan kita tahu ya kalau massa jenis itu massa dibagi volume. Tentu volume awalnya 1 meter kubik tadi ya. Sedangkan di sini kita cari lagi ketika suhunya 1000, berapa volumenya. Nah, ketika masukkan angka ini 1,033 meter kubik. Nah, tadi Bapak katakan massa jenis adalah massa per volume. Nah, jadi awalnya massanya itu kan 7.200 kg. Kita ambil dari sini, dari row awalnya. Jadi massa itu nggak berubah. Jadi massa itu walaupun dia dipanaskan, massanya tetap. Volumenya aja yang berubah. Ya, dibagi sama volume akhir ini, 1,033 tadi. Diperoleh angka 6.969,99 kg per meter kubik. Nah, kelihatan di sini terjadi ada perubahan massa jenis. Kenapa? Karena kan volumenya bertambah, sehingga massa jenisnya akan berkurang. Oke, diingat ya. Makanya massa jenis air juga itu, kan kita tahu itu 1000 ya, 1000 kg per meter kubik. Tapi tergantung suhunya juga. Kalau kita naikkan suhunya, tentu dia akan semakin kecil massa jenisnya, karena volumenya akan mengembang, memuai gitu. Sehingga massa jenisnya jadi lebih kecil. Ya, itu perlu kalian pahami. Tapi kalau air ada anomali ya sebenarnya. Anomali air itu keanehan. Jadi ketika dipanaskan, dinaikkan suhunya dari 0 ke 4 situ, itu dia akan bukannya memuai tapi menyusut. Tapi itu kita bahas di lain waktu. Ya, kita bahas yang umum dulu. Anomali kan keanehan yang tidak umum. Oke, ya lanjut lagi ke nomor 2. Ini sengaja Bapak buat pakai gini aja, nggak usah pakai tulis-tulis, karena mengingat waktunya yang cukup singkat ya. Jadi Bapak rasa dengan begini aja, kalian kan sudah bisa paham. Nah, ini perhatikan di sini ada sebuah bola. Ya, ini bola sekarang ya. Volumenya 50 meter kubik, dipanaskan mencapai temperatur 50 derajat Celcius. Kondisi awal, nah suhu awalnya itu 0 derajat Celcius. Tentukanlah volume akhir bola setelah terjadi pemuaian. Hampir sama seperti yang tadi. Bapak rasa ini kalian juga harus sudah tahu. Ini ya diketahui seperti itu. Kemudian ini
bisa pakai yang gamma sama delta V per fenol. Ya sama aja sih, ini tadi kita bahas yang ini. Nah, kita masukkan angkanya, ya, sehingga diperoleh perubahan volume adalah 0,82. Tapi diminta volume akhir, ini kan perubahannya. Kita tambah sama volume awal. Nah, ini dia. Jadi V-nya adalah delta V atau perubahan volume ditambah volume awal. Masuk angka dapatnya 50,82. Jadi versinya ini 2 tahap. Ya, jadi kita cari perubahan volume dulu, baru cari volume akhir. Tapi bisa juga pakai rumus yang sebelumnya tadi, yang dia langsung ke rumus volume akhir. Oke, ini nomor 3. Ya, seperti ini, koefisien muai air raksa. Berapa volume air raksa setelah suhu dinaikkan? Ini juga sama sih. Ya, tapi di sini udah dikasih tahu koefisien muai volume, jadi langsung gamma. Ya, tidak perlu dikali 3 lagi. Oke. Nah, ini dia. Jadi udah langsung gamma tadi kan, kita nggak usah cari tadi muai panjang yang sebelumnya kan dikali 3, ini tidak ya. Oke, dimasukkan nih kita gunakan rumus volume akhir ya, sama dengan volume awal kali 1 tambah gamma kali delta T. Nah, setelah dimasukkan angkanya diperoleh 8,99 cm3. Dia naik ya, naik. Awalnya kan 8,84. Jadi ada kenaikan volume raksanya. Nah, itulah tadi yang kita gunakan untuk pengisi dari termometernya ya. Oke. Nah, yang berikutnya, nah di sini mungkin satu inilah yang terakhir yang kita bahas ya. Pada suhu 20 derajat Celcius, sebuah botol berisi penuh cairan, volumenya 500 cc. Ini cc sama juga mililiter ya. Ini sentimeter kubik namanya. Jika koefisien muai volume botol, air betul. Nah, ini langsung koefisien muai volume. Nah, botolnya 0, ini ya, seperti ini, yang cairannya 0, ini. Berapakah cairan yang tumpah ketika dipanaskan? Oke. Nah, ini dari data yang soal, kita dapat nih datanya. Ini penuh ya, jadi karena penuh, maka volume wadahnya atau volume botolnya awal itu sama dengan volume air pada awalnya gitu. Jadi awalnya sama volume mereka, fenolnya lah. Sama. Nah, jadi perubahan suhunya ini 50 derajat Celcius, 70 kurang 20-nya tadi. Nah, ketika dia dipanaskan tentu si airnya akan memuai, si botolnya juga memuai. Jika tumpah artinya volume zat cairnya memuai lebih banyak daripada si botol tadi. Jadi kita cari perubahan volumenya ya. Ini volume perubahan botol. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, dapatnya 1 cc ya pertambahan volumenya. Sedangkan zat cairnya setelah kita masukkan angkanya dapatnya 10 cm3. Nah, kalau tumpah berarti kan selisihnya kan yang air dikurang yang botolnya gitu. Nah, seperti ini. Diperoleh yang tumpah adalah 9 cm3. Ya. Tapi ingat, ini awalnya sama volumenya. Paham ya? Jadi awalnya sama. Kalau misalnya dia tidak sama, nah itu nanti coba kalian cek lagi. Tapi cari dulu yang satu-satu. Si air sama wadahnya atau botolnya. Oke, nah seperti ini. Ya. Nah, kalau ini berapa air akan tumpah jika koefisien ini yang gelas. Oke, Bapak rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Oke, sebentar ya. Kita stop share dulu screen-nya. Nah, jadi ini Bapak review lagi ya. Jadi sebenarnya volume pemuaian volume ini sebenarnya berdasarkan dari sifat dari partikel tadi, dia bergetar sehingga saling menjauh partikelnya. Ya. Nah, nanti kalian coba cek soal-soal yang ada di psikologi ya. Jadi coba tugasnya dikerjakan di situ. Ya. Kemudian harus tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai tertinggal pelajarannya. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang suhu. Kan tadi dia kalau ada kalor panas, sebenarnya suhunya naik ya. Jadi kalor yang bisa merubah suhu suatu benda. Ya, itu untuk pertemuan kita berikutnya.
Oke, Bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.